Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Arif akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang bentuk-bentuk pecahan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for first, Prophet Muhammad, second, our parents, third, teachers, fourth, NU figures, five, ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pecahan terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1 per 2, 3 per 4, 9 per 6, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan dalam bentuk A, B per C. Dengan A bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Contohnya 2, 1 per 3, 3, 5 per 7, 7, 2 per 4, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang menggunakan tanda koma. Satu angka di belakang koma menunjukkan pecahan persepuluhan. Contohnya 0,4, 0,7, 1,5, dan sebagainya. Kita ambil contoh 0,4. 0,4 artinya 4 per 10. Bagaimana dengan dua angka ataupun 3 angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma menunjukkan pecahan perseratusan. Contohnya 0,75, 1,35, 12,50, dan sebagainya. Kita ambil contoh 0,75. Angka 75 terletak di sebelah belakang koma 2 angka, yaitu 7 dan 5. 0,75 artinya 75 per 100. Sedangkan 3 angka di belakang koma menunjukkan pecahan perseribuan. Contohnya 0,125, 3,745, dan sebagainya. Kita ambil contoh 0,125. Angka 1, 2, dan 5 menunjukkan 3 angka di belakang koma. Artinya 125 per 1000. Yang keempat yaitu pecahan bentuk persen. Pecahan bentuk persen adalah pecahan yang memuat tanda persen. Pecahan ini memiliki nilai perseratusan. Contohnya 25%, 50%, 80%, dan sebagainya. Kita ambil contoh 25%. 25% artinya 25 per 100. Pak Arif lanjutkan tentang bagaimana mengubah bentuk-bentuk pecahan yang satu menjadi bentuk pecahan yang lain. Yang pertama yaitu pecahan biasa.
kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Pak Arif ambil contoh pecahan biasa 8/3. Khusus untuk pecahan biasa, apabila diubah menjadi bentuk pecahan campuran, angka yang atas pembilang harus lebih besar dibandingkan angka penyebutnya yang di bagian bawah. Pak Arif punya angka 8/3. Bagaimana cara merubah menjadi bentuk pecahan campuran? Kita gunakan cara porok habit. 8 dibagi 3. 8 bagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 8? Betul, dikalikan 2. Yakni 6. Tinggal dikurangkan. 8 kurangi 6 hasilnya 2. 2 yang bawah kamu naikkan ke atas, dijadikan pecahan. 2/3. Oke. 3 kali 2, 6, sisanya 2 dinaikkan ke atas jadi pecahan. Maka 8/3 diubah menjadi pecahan biasa menghasilkan angka 2/3. Bagaimana apabila ada pecahan biasa yang pembilangnya lebih rendah dibandingkan penyebut? Misalkan Pak Arif punya angka 3/7. Apakah bisa diubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena angka yang atas, yakni pembilang, harus lebih besar dibandingkan angka yang bawah. Bila ada soal seperti ini, maka pecahan biasanya tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana merubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Pak Arif ambil angka bentuk pecahan biasanya 2/5. Bagaimana cara untuk merubah menjadi pecahan desimal? Cara untuk merubah jadi pecahan desimal bisa kamu jadikan 25 ini menjadi per 10. Ataupun per 100. Ya. Pak Arif pilih angka yang paling gampang. 5 dijadikan 10 bisa atau tidak, nggih? Bisa. Dengan cara bagaimana? Dikalikan 2. 2/5. Untuk merubahnya menjadi per 10, maka harus angka 5 ini dikalikan 2 menjadi 10. Apabila angka yang bawah atau penyebutnya dikalikan 2, maka yang atas pembilangnya juga harus dikalikan 2, menghasilkan angka 4. Bagaimana bila sudah menjadi 4/10? Maka kamu tinggal menuliskan angka yang atas ini semua, 4. Kemudian angka 10, nolnya ada berapa? Betul, 1. Kamu ambil satu angka, 4 ini, dikasih tanda koma, kemudian diberikan 0. Menghasilkan angka 0,4. Atau bisa juga kamu menggunakan cara porok habit juga sama, 2/5. Kita gunakan cara porok habit, yakni 2 dibagi 5. 2 bagi 5 tidak bisa dibagi, Pak. Oke, gak bisa dibagi. Kamu tinggal tambahkan 0 di belakang angka 2, atasnya diberikan 0, tinggal kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya menjadi 20. Betul, dikalikan 4. 5 kali 4 20. Tinggal dikurangkan hasilnya 0. Berarti 2/5 sama dengan 0,4. Kamu pakai cara 1 boleh, pakai cara 2 juga boleh. Tinggal kamu pilih yang mana yang menurutmu yang paling mudah untuk dikerjakan.
Selanjutnya yaitu merubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Ingat di video yang sebelumnya, persen yaitu memiliki nilai per 100. Jadi kamu harus merubah bentuk pecahan biasa menjadi per 100. Misalkan di sini Pak Arif punya angka pecahan biasa 6/10. Kamu harus merubah angka yang bawah penyebutnya ini menjadi per 100. Caranya bagaimana Pak? 10 supaya menjadi 100 bagaimana? Betul, dikalikan. 10 kali berapa supaya menjadi 100? Dikalikan 10. 10 kali 10, 100. Nah, supaya tidak iri, yang atas juga dikali. Sama, dikalikan 10. Menjadi 60 per 100. Apabila sudah menjadi per 100, tinggal kamu tulis 60%. 6/10 dikalikan 10/10 menjadi 60 per 100, maka jawabannya adalah 60%. Kita kerjakan dengan contoh yang lain. 2/5. 5 supaya menjadi per 100 dikali berapa? Betul, dikalikan 20. Ini juga dikalikan 20. Kita kerjakan dari bawah. 5 kali 20, 100. 2 dikalikan 20 menjadi 40. 40 per 100 sama dengan 40%. Untuk tugas silahkan dikerjakan di buku tulis, tidak perlu difoto, nanti dikumpulkan ketika hari Sabtu depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.